Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di tempat ini karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, terima kasih atas kesediaan untuk mengikuti ibadah kami melalui online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita satu dulu sedikit. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 3. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kami, itu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan yang tercurah dalam kehidupan kami, Bapa. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hatimu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga siap belajar kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan yang Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa dahsyat. Beberapa yang lalu kita mengalami banyak bencana di lingkungan kita. Namun saya bersyukur kita dapat mempersiapkan hati kita bagi Tuhan pada hari ini. Kita nyatakan iman kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita nyatakan sukacita melimpah dalam hidup kita, sebab Allah kita yang berkuasa, yang terus memberikan kehidupan kita. Apapun yang belum terjadi dalam kita, harapan kita dan atas mereka nama Tuhan, kita semuanya disiapkan berdoa. Dan ku tidak ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada rasa
percaya seperti itu seperti pada Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk baik kasih dalam Tuhan. Betapa dahsyat Tuhan kita yang sudah menciptakan segala sesuatu dari dulu hingga sekarang dan sampai selamanya. Hanyalah Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Jangan selalu pikiranmu ya Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah
kasih Yesus. Kau sudah membalas setiap hati yang terluka ya Tuhan. Kau memberi setiap hati yang terluka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami datang mengambil nomor hamba ya Tuhan. Kiranya Kau terus berkarya Bapa dari kehidupan kami. Nyatakan ya Bapa kuasa dari setiap iman percaya kami Tuhan, agar iman kami tetap teguh dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dari saat ini ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik melalui puji penyembahan kami. Kiranya apapun yang berikan senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan. Bahkan ketika firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu ya Bapa, yang firman-Mu juga dapat meneguhkan iman percaya kami. Inilah hidup kami, inilah persembahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama percaya katakan. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Atas persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke belakangnya. Sebelum persembahan kita datang, kita rasa pujian tiada terukur kasih setia Tuhan. Setiap-Mu terus menyertai kami hari demi hari ya Bapa. Bahkan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ada karena kasih setiap-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami telah memberikan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya persembahan perpuluhan kami ini sebagai wujud rasa sayang kami, cinta kami, hormat kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan upah kami ini untuk melayani tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
saat yang ke-9 saya akan membacakan bagi kita. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris jadi yang satu itu. Demikian ucapan firman Tuhan, firman Tuhan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Muda Thomas Lidya. Kita akan sambut firman Tuhan ini sangat satu pujian harapannya, kasihnya dan karyanya sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Darahnya tercurah, salibnya jadi bukti kasih dan keselamatan yang terjadi. Bahwa di dalam Engkau ya Tuhan, Engkaulah kuat dan perisai. Kasih-Mu
Dan Engkaulah yang membuat kami kuat menghadapi semua tantangan persoalan hidup kami, ya Bapa. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya semakin kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi, ya Bapa. Sehingga iman kami semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh. Dan iman kami tidak tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran dari dunia, ya Bapa, yang membuat kami ragu, bahkan kami meninggalkan Engkau. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami semakin bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Tidak terasa kita sudah di pertengahan, dan kalau berdasarkan kalender rohani bahwa minggu ini itu masuk 40 hari menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kalau umat Katolik kemarin hari Rabu, jadi mereka mempersiapkan diri untuk nanti Paskah dan Jumat Agung. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ada yang menarik dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya, seberapa penting iman kita dalam firman kita? Kalau kita hitung dari 1 sampai 100, kira-kira seberapa penting iman di dalam firman kita? Siapa yang bilang di sini 100? Sangat penting. Kalau saya tanya, kalau hidup tanpa iman, bisa nggak? Bisa? Bisa. Tapi Ibu Saudara, seberapa sih pentingnya iman di dalam kehidupan kita? Jadi, berapa minggu yang lalu saya dengan istri ada di suatu tempat makan, melihat ada satu keluarga, mungkin punya anak, saya nggak tahu usianya berapa secara pasti, tapi saya memperkirakan lah, ada yang cukup dewasa, mungkin masuk kuliah, terus ada yang SMP, dan yang terakhir masih mungkin SD. Jadi suatu ketika anak yang paling kecil rewel lah, pengen minta beliin mainan, tapi orang tuanya kasih. Terus anak yang paling gede minta, ini udah tahun baru, boleh nggak minta ganti handphone? Terus orang tuanya bilang begini, kamu udah dewasa, kamu sudah harusnya berpikir bagaimana supaya kamu bisa menghasilkan apapun dari hasil kamu, supaya kamu jangan selalu minta kepada orang tua. Kamu harus belajar mandiri. Anak itu mungkin iri bahwa ketika adiknya yang masih kecil minta sesuatu ke orang tuanya dikasih, tetapi yang ketika sudah besar dia tidak mendapatkan itu. Tapi Ibu Saudara, iman pun juga sama. Iman itu harus bertumbuh, bukan terus-terus meminta kepada Tuhan. Jadi iman itu juga bukan berarti semata-mata kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat, selesai. Terus iman, ya kalau kita susah, kalau kita butuh pertolongan Tuhan, kita berdoa dan kita beriman, Tuhan akan kasih. Yes, Tuhan kasih. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan kita lupa bahwa dengan iman kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Ada satu tokoh yang menarik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar aspek dari iman itu untuk kita terus menunjang menjadi iman kita bertumbuh. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Kita baca silih berganti. Saya ayat 8 dan saudara ayat 9. Saya akan memulainya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju.
menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malah orang yang telah mati, ujung terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari firman Tuhan, saya menarik adalah kenapa Abraham dikatakan bapak orang beriman. Tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu? Ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Ada 3 hal yang membuat Abraham bisa mendapatkan predikat bapak orang beriman, bapak orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa iman yang berespon. Dikatakan begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Bapak Ibu Saudara, ini bukan persoalan mudah. Ternyata saya membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian tentang Abraham dipanggil untuk keluar dari kotanya. Itu usianya Bapak Ibu Saudara 75 tahun. Siapa yang di sini? Maaf Pak, Bapak umur berapa Pak? 77. Kira-kira seusia Pak Tony. Disuruh keluar, bawa dengan anak-anaknya ke kota yang dituju. Bahkan di firman Tuhan dikatakan bahwa dia tidak tahu tanah itu seperti apa. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Tapi respon Abraham adalah taat. Kalau saya tanya nih, Bapak-bapak, Pak Jo, kalau usia nanti 75 tahun udah pensiun kerja, terus disuruh pindah ke kota yang kecil, mau nggak? Pulang kampung maksudnya ya Pak. Iya, kalau itu benar, saya setuju Pak. Pulang kampung. Tapi kalau bayangin Bapak Ibu Saudara, saya baca Abraham keluar dari kota Haran. Kota Haran itu adalah kota yang berkembang dan maju. Semua ada. Pindah kepada kota yang tidak tahu sama sekali. Ya memang Tuhan kasih tahu, nanti kamu ke tanah perjanjian karena di situ melimpah susu dan madu. Tapi buktinya belum ada, belum pernah lihat. Tapi Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita disuruh di usia sudah lanjut usia sekitar 75 tahun, kita pindah ke kota yang lebih kecil daripada kota kita sekarang. Ada yang mau? Mikir 1000 kali. Saya yakin mikir 1000 kali. Saya berpikir, kenapa ya kok Abraham mau pergi dari kota yang sudah makmur, sudah mapan, udah enak lah, pindah ke kota yang tidak pernah dia tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata iman Abraham itu sangat-sangat mau taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh dan kau pindah, jawabannya adalah ya Tuhan, saya siap. Usia 75 tahun dengan bawa barang sebanyak itu sangat merepotkan. Tahu Bapak Ibu Saudara, saya browsing melihat di peta Alkitab, dari Haran sampai ke Tanah Kanaan itu jaraknya sekitar 775 kilo. Berarti dari Bogor mana itu? Jogja lewat Surabaya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, jalan kaki, naik onta mungkin, naik kereta dan sebagainya, dengan membawa barang yang banyak. Dia harus berhenti
Dan Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan jaraknya itu menempuhnya kira-kira 6 sampai 12 bulan. Berarti sekitar paling lama 1 tahun. Kalau itu bikin ya jalan terus tanpa berhenti. Ini Abraham, bayangkan pasti ada berhenti-berhenti. Di ceritanya juga seperti itu, dia berkemah-kemah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah susah, perjalanannya jauh, melelahkan, dan kotanya tidak sama sekali tahu kondisinya seperti apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, Abraham mempunyai iman yang merespon itu dengan taat. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika Abraham sudah nyampe di tanah Kanaan, dia sudah berumur 85 tahun. Dia sudah menetap di tanah Kanaan selama 10 tahun. Muncul ada namanya ujian, yaitu dia tidak mempunyai keturunan atau anak. Dari 75 sampai 85 itu 10 tahun. Bayangin, gak punya keturunan. Sedangkan Tuhan janjikan apa? Keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini kejadian yang sangat-sangat krusial bagi iman Abraham. Dia mulai goyah, dia mulai tidak taat. Padahal Bapak Ibu Saudara, waktunya sebentar lagi, yaitu kira-kira sekitar berapa? Abraham punya anak usia berapa? 100 tahun. Berarti dia harus nunggu lagi berapa? Sekitar 15 atau 20 tahun lagi untuk mempunyai anak. Bayangin Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat melelahkan. Abraham jatuh karena istrinya meminta suruh ke Abraham ambil apa? Undiknya. Siapa? Hagar atau Agai? Ya ambil Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa Pak? Kalau kita nih, ini pesan untuk kita para laki-laki. Kalau kita mau keluarga kita berhasil, fondasinya harus kuat, yaitu di kita, laki-lakinya. Karena firman Tuhan mengajarkan ke semua, saya memperhatikan, laki-laki itu harus kuat. Fondasinya, imannya itu harus kuat. Karena dari situlah akan muncul berkat. Nah ini yang kedua. Kita lihat di ayat 9 sampai 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ketika kita udah taat, kita mau menjalani perintah Tuhan, kita harus berani dan persisten. Persisten itu adalah kemampuan untuk bertahan dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Abraham ketika dia taat, ada buah yang dihasilkan, yaitu anaknya Ishak menjadi juga taat akan perintah Tuhan. Mungkin bisa buka Alkitab di Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 10. Saya membacakan untuk kita semua dengan judul perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, yaitu Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik dari kisah ini. Sudah mendapatkan anak keturunan itu cukup lama, sekitar 30 tahun atau 25 tahun, dan disuruh menjadi korban persembahan. Pasti saya yang tidak percaya, rasanya sedih, rasanya kecewa. Yang sudah diharapkan bertahun-tahun, tapi Tuhan suruh jadi korban persembahan. Tapi yang menarik ya Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham dan anaknya pergi ke Moria, anaknya sudah mulai sadar, kok kita pergi ke gunung mau kasih korban persembahan, tapi tidak bawa binatang untuk korban persembahannya. Dia bilang begini, Bapak, ini sudah ada nih api sama kayu, terus gimana dombanya yang untuk persembahan? Tapi Bapak Ibu Saudara, iman Abraham berbeda saat itu. Dia katakan apa? Yaitu apa? Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Setelah 3 hari mereka berjalan, mereka siap untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Di tengah-tengah itu, Ishak anaknya mau menanyakan di mana korban persembahan. Tapi iman Abraham dengan berani, dia bilang bahwa Allah akan menyediakan. Yang menarik adalah begini Bapak Ibu Saudara, bayangin ya, anak-anak usia remaja saat itu Ishak kok tidak memberontak ketika bapaknya mengikat dia dan dia taruh di atas mezbah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bercanda dengan anak-anak kita, cewek kita apa, pasti memberontak, betul? Ini Bapak Ibu Saudara, saya sampai tidak masuk akal. Kenapa Ishak tidak lari, tidak kabur, tidak memberontak? Tahu Bapak Ibu Saudara, dia lihat bapaknya mempunyai iman yang kuat. Dia bilang bahwa Allah yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara, kalau iman kita kuat, kita taat, kita akan mewariskan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan melihat betapa iman kita kuat
di dalam Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Ini buah dari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lemah, orang tua, apalagi kita laki-laki, ayah, maka yang di bawahnya, istri kita, anak kita juga tidak kuat. Kalau kita imannya lemah, di bawahnya juga akan lemah. Tapi Bapak Ibu Saudara, perubahan iman Abraham dari dia tidak taat, yaitu mengambil Hagar untuk bisa mendapat keturunan, dia berubah dan konsisten imannya di segala situasi. Ini yang penting Bapak Ibu. Bukan sekedar kita berani menghadapi apapun, tapi konsisten di dalam iman kita. Itu sulit. Godaan banyak, tantangan juga ada. Tetapi untuk konsisten itu sulit. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan untuk bisa melakukan itu. Karena buahnya dari iman yang persisten itu akan turun kepada anak kita, keturunan kita. Saya baca Bapak Ibu Saudara, Ishak sampai dia tidak pernah ada melanggar perintah Tuhan. Dia tetap konsisten percaya kepada Tuhan. Keturunan Abraham sangat-sangat kuat. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat spesifik menguji Abraham, suruh ambil anak sulung. Padahal Bapak Ibu Saudara, dia punya anak dari undinya, yaitu Ismail. Tapi di dalam Kejadian 21, Ismail dan orang tuanya yaitu Hagar diusir. Dan memang budaya dari orang Yahudi mempercayai anak yang sah adalah anak dari pasangan yang sah. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari sinilah satu orang yang imannya kuat, yang konsisten. Makanya Abraham dikatakan Bapa orang beriman, Bapa orang percaya. Kalau kita mau menghasilkan buah yang baik untuk anak-anak kita, keturunan kita, kita harus mempersiapkan diri kita untuk lebih kuat lagi. Dan kita harus bisa menunjukkan di dalam keluarga kita, dalam anak-anak, iman kita yang kuat, sehingga mereka bisa meneladani apa yang orang tua lakukan. Kalau kita ingin anak kita terus tetap di dalam Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, aspeknya yang terakhir adalah iman yang mengandalkan Tuhan. Di ayat 11 dan 12. Karena iman ia, yaitu Abraham juga dan Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, yaitu Abraham, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Iman yang taat, iman yang berani dan konsisten tanpa mengandalkan Tuhan, itu tidak akan bisa. Makanya dari awal saya bilang, seberapa penting iman kita di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, sangat-sangat penting. Tanpa iman kita tidak bisa melakukan segala sesuatu di kehidupan kita, karena semua seizin Tuhan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, umur 100 mustahil punya anak. Kita di sekarang ini usia 40 tahun ke atas ada resiko ketika mempunyai anak, benar? Entah kita nanti susah, entah resikonya harus ada yang pilih selamat anak atau orang tuanya. Itu di usia ini di usia 100 Bapak Ibu Saudara. Kalau secara hitung-hitungan manusia itu mustahil sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
ketika dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dia belajar dari pengalaman, dia jatuh dan dia bangkit dan terus berusaha konsisten di dalam Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Dikatakan apa? Beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan mengandalkan sepenuhnya Tuhan kita, sesulit apapun, mungkin mustahil bagi kita, Tuhan akan ubah. Ini iman yang membuat kita bertumbuh, membuat kita terus berkembang dan menghasilkan buah-buah yang dinikmati keluarga kita dan saudara kita. Kalau kita ingin hidup kita diberkati, kuncinya iman yang mengandalkan Tuhan melalui ketaatan dan berani dan konsisten di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang pemain musik, singer. Kita merespon firman Tuhan kita. Mungkin kita sulit untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam firman kita. Mungkin kita merasa kehidupan kita seperti berjalan di pada belantara yang tidak lihat apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan selalu ada untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujian jejakmu Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini Tuhan. Seriku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu
merenungkan firman Tuhan. Apakah iman kita sudah seperti Abraham yang selalu merespon setiap perintah dan panggilan Tuhan dengan kita paham mau kita mulai berani melangkah dengan penuh iman dan terus konsisten sampai tujuan kita. Ajar kami Tuhan mempunyai iman seperti Abraham yang taat akan perintah-Mu Tuhan. Walaupun kami percaya Tuhan, mungkin kami bertanya-tanya apa maksud dan rencana Tuhan dan firman kami. Tapi kami mau Tuhan untuk berani melangkah di dalam iman kami bahwa Tuhan kami akan menyertai kami sepanjang tahun 2020, bahkan tahun-tahun selanjutnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga kami Kau pakai, Kau akan membuat kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Kau. Ampuni kami Tuhan bila kami lalai, tidak mendengar perintah, peringatan akan dari Kau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya, dan kami mau mengandalkan sepenuhnya, seutuhnya Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menuntun kami, bukan kami menuntun Engkau di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan semua, keluarga kami, kehidupan kami, masa depan kami, pekerjaan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berencana dan bekerja sesuai waktu-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati pikiran kita untuk terima berkat dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluarga, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu, sehingga Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan. Dipakai Tuhan menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan membuatnya berhasil. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai akhir. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.